Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ibu-ibu juga yang sedang menyaksikan dari rumah, saya percaya lewat ibadah online. Saya percaya hari ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada anugerah Tuhan. Kami mau datang dengan syukur di hadapan Tuhan. Bahwa setiap penyembahan kami tahu dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang mau bersyukur untuk hidup yang Kau beri hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Makasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari nyatakan sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu dalam hidup kami. Kau layak disembah Tuhan. Kau ditinggikan selamanya di hadapan hadirat-Mu.
datang menyembahmu. Ya lalabata karalabaralabaralabaralabaralabaralaba ya lalabaralabashe. Di hadiratmu ku dapat kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan disembah, ditinggikan selamanya. Kami nikmati hadiratmu. Oh, ku menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu ya Tuhan. Hadiratmu di tengah kami. Hadiratmu di tengah kami. Kami hampiri tahtamu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami nikmati anugerahmu. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Sebab ajaib perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kau baik, Kau baik. Thank you Jesus. Ucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu. Terima kasih. Mari nyatakan. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Amin. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau, oh ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Katakan dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yes, ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau. Oh ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Sekali lagi katakan dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Penyembah-penyembah Tuhan, berikan tepuk tangan lebih baik lagi, lebih dahsyat bagi Tuhan. Kami janji ya Tuhan, seumur hidup kami meninggikan dan menyembah nama di atas segala nama. Namanya Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kami umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama bilang haleluya. Haleluya.
Tunjuk kiri kanan sudah paling sedikit 100 orang bilang gini, kamu itu diciptakan lebih dari pemenang. Alkitab tulis jelas bahwa kita bukan hanya menang dari setiap persoalan kita, tapi kita lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan yes. Yes. Yang setuju tepuk tangan panjang buat Allah kita. Haleluya. Nyanyi dengan mantap orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan sama-sama, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama lagi. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi sama-sama lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Tunjuk kiri kanan bilang, kamu lebih dari pemenang. Sekarang katakan saya lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan, ku bebas karena pengampunan. Katakan ku bebas karena kuasanya, ku telah bebas, ku telah bebas. Dia tinggal di dalamku, dia tinggal di dalam oleh kuasa darahnya, oleh kuasa aku bebas. Lagi sama-sama bilang katakan, ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasanya, ku telah bebas, Dia tinggal di dalam oleh kuasa darahnya, aku bebas oleh kuasa darahnya, aku bebas. Sama-sama lagi, oleh kuasa darahnya, aku bebas. Yang dibebaskan katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami orang-orang yang menang. Bukan hanya itu, tapi kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Menang atas masalah, persoalan kami, sakit, penyakit kami. Karena Tuhan telah bayar lunas semuanya.
Makasih kami mau datang siap sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita belajar bersama-sama nyanyian ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan siap menjawab setiap doa yang dinaikkan dengan segenap hati. Kalau yang belum tahu, kita belajar sama-sama biar menguatkan nyanyian ini, menguatkan kita. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Kita mau belajar bersama-sama sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau jawaban hidup kami. Mari sama-sama katakan. Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Katakan, Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat, yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu yang tak pernah terpikir. Sebab itu kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguan. Yesus, Kau kemenanganku. Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam. Yesus, Kaulah jawabanku. Katakan, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenangan. Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam. Yesus, Kaulah jawabanku,
jawaban. Terima kasih Tuhan. Menjawab semua keraguanku. Yesus, kemenangan kami Tuhan. Heran perbuatanmu, heran perbuatanmu di dalam Yesus. Engkau jawaban kami Tuhan. Mari nyatakan menjawab semua keraguan kami. Keraguan Yesus, kemenanganku. Mari nyatakan heran perbuatan, heran perbuatanmu di dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sambil angkat kedua tanganmu, katakan Yesus, Kaulah jawaban, menjawab semua keraguan. Yesus, Kau kemenangan, kemenangan. Heran perbuatanmu, heran perbuatanmu di dalam Yesus. Kaulah jawaban, menjawab semua keraguan. Yesus, Kau kemenangan. Katakan heran, heran perbuatanmu, heran perbuatan. Sekali lagi, heran perbuatanmu di dalam hidupku. Haleluya. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Bapa, Engkau melihat setiap wanita-wanita-Mu Tuhan. Pujian ini mengatakan apabila ada keraguan, Engkaulah jawaban satu-satunya dalam setiap kehidupan kami. Segala perbuatan-Mu sungguh heran di tengah-tengah keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang senantiasa Engkau berkati. Mazmur 128 menjadi bagian daripada keluarga-keluarga wanita-wanita-Mu di tempat ini. Dan kami mengaminkan Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang terbaik yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk suami yang terbaik yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya keluarga kami bersama-sama melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau melihat setiap pergumulan daripada wanita-Mu. Tetapi yang kami percaya Engkau Allah Immanuel yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap musim hidup kami Engkau ada di situ. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kelimpahan yang sudah Engkau berikan. Karena Engkau sudah memberikan itu kepada setiap kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang hidup. Maka ada hari esok. Dan hari esok ada di dalam genggaman tangan Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh. Bapa, kami percaya sudah Engkau tanggung lunas di kayu salib. Dan oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan untuk bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau menjadikan setiap kami wanita Allah yang menjadi dampak bagi bangsa kami.
Setiap kontribusi kami yang kecil sekalipun, kami boleh berdampak atas bangsa kami melalui wanita-wanita. Setiap Tuhan, wanita-wanitamu yang ada di bangsa ini Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, supaya boleh menjadi alat-Mu dan kami boleh membawa setiap jiwa datang kepadamu, memulihkan bangsa kami. Bahkan kemerdekaan sejati ada di dalam setiap masyarakat Indonesia. Kami mengucap syukur memberkati pemimpin bangsa kami, dari pemimpin presiden, wakil presiden, dan seluruh aparat, bahkan jajaran menteri, semuanya taruh roh takut akan Engkau. Bapa, Engkau akan munculkan Tuhan pemimpin yang benar di hadapan Engkau, yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau telah hadirkan Ibu Indri Pardede di tengah-tengah kami. Bapa, firman yang Engkau taruh di dalam mulutnya, apa yang menjadi isi hatimu Engkau taruh di dalam isi hatinya, boleh dibicarakan, boleh disampaikan kepada umatmu, wanitamu, supaya kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Karena firman-Mu adalah yang memerdekakan kehidupan kami. Firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan, apa yang Kau kehendaki Kau buat berhasil, apa yang Kau suruhkan Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya akan jatuh di tanah hati yang kami yang subur, dan kami boleh berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat, dan buah kami boleh dinikmati oleh banyak orang, dan setiap orang melihat ada kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi seorang murid untuk mendengar, dan hati-hati Kau boleh menyimpannya di dalam hati kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, Kaulah jawaban, menjawab semua keraguan. Mari katakan, Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu, heran perbuatan-Mu. Di dalam Yesus, Kaulah jawabanku. Yes. Menjawab semua keraguan. Yesus, Kau kemenangan. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatan-Mu, heran perbuatan. Katakan, heran perbuatan-Mu, heran perbuatan. Sekali lagi, heran perbuatan-Mu di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Dia. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari menjelang siang hari ini. Kok kalian masih boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Hamba boleh percaya bahwa Tuhan sungguh hadir di tempat ini. Karena Tuhan Yesus berkata, dua orang saja kalau dia haus dan lapar, maka Tuhan Yesus hadir. Dan di mana ada kehadiran Yesus, ada kehadiran Bapa, di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada keteduhan, ada jalan keluar, ada keselamatan, ada terlalu banyak yang gak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga Bapa, tadi pagi berangkat jam 3 dari Medan dan sampai di sini dan memang kurang tidur. Tapi aku percaya Bapak akan berikan kemampuan sehingga firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Semua diberkati, semua pulang boleh mendapatkan satu pesan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga untuk gereja di tempat ini. Berkati juga untuk Ibu Evelyn yang begitu setia untuk boleh melayani untuk wanita-wanita di tempat ini. Dan juga buat Bapak yang selalu mendampingi. Dan semua teman-teman, Ibu Meing juga yang luar biasa. Semua yang gak bisa disebut satu persatu. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Shalom semuanya. Terima kasih buat pastor, buat Ibu yang boleh percayakan saya di tempat ini. Gimana semuanya? Sayang-sayangku semua cantik. Ini sayang-sayang semua ya karena perempuan ya. Kecuali Bapak enggak ya, enggak termasuk ya. Oke. Bagaimana semuanya sehat? Sehat ya, oke. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada ya. Oke, gak usah kenal-kenalan lagi lah ya. Udah kenalan belum?
Atau mau kenalan? Oke lah, kenalan dulu. Nama saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya. Saya orang Batak udah pasti, menikah dengan orang Sunda dan sudah punya anak dan sudah punya cucu. Data pribadi cukup ya, soalnya nggak ikut caleg 2024. Oke, siap dengan firman Tuhan sayangku semuanya. Oke, ini wajahnya luar biasa semua loh ya. Ini pasti baru dapat bonus dari suami ya. Iya kelihatan ya. Kalau baru tambah uang belanja atau baru jalan-jalan nanti untuk bulan liburan, itu kelihatan wajahnya, sumringah itu. Tapi wajah-wajah yang haus di padang tandus kelihatan ya, betul ya. Mungkin baru dimarahin oleh suaminya. It's okay lah ya, suami marah tuh harus mengucap syukur. Kenapa? Berarti dia gak sakit, betul? Saya selalu begitu. Kalau suami saya marah-marah, cerewet, suamiku tuh luar biasa. Itu kok hal-hal kecil juga tadi ini mau cerita dikit, bocoran dikit. Tadi kita ini kan saya baru pulang dari Medan. Dari Medan pulang itu tadi berangkat pagi banget. Karena pesawat jam 5. Jadi habis itu nyampe ternyata rupanya salah beli tiket. Saya punya karyawan. Jadi belinya tuh kemana? Satu lagi ke Halim. Jadi kita tinggal di PIK. Nginep di PIK kemarin. Berhubung karena ada pelayanan di sana. Nah jadi akhirnya bayangkan macet dan baru nyampe. Dan saya punya hairdresser udah nunggu setengah jam. Udah hampir mau pulang. Dan suami saya juga ada mau ketemu dengan seorang. Jadi semuanya rebutan masuk kamar mandi. Semuanya rebutan segala macam. Luar biasa. Saya bilang terima kasih Tuhan. Walaupun kayak apa tuh film apa tuh namanya Home Alone ya. Ya kami kayak Home Alone selalu seperti itu. Selalu heboh ya. Tapi itulah keluarga. Makanya jangan marah kalau engkau punya keluarga yang bermasalah. Betul? Karena waktu engkau bermasalah engkau tidak pikun, betul? Karena kalau udah semuanya baik kadang-kadang jadi pikun, betul? Tapi kalau agak antik, suaminya antik, anaknya antik, mertuanya antik, makin gak pikun, amin? Jadi katakan terima kasih punya suami, punya anak-anak yang luar biasa bandelnya misalnya. Karena itu buat engkau tidak pikun, amin? Ya, jadi saya selalu melihat segala sesuatu seperti itu. Makanya buat engkau tidak pernah, makanya kalau ada orang bilang, Bu Indri tapi suami saya cerewet, bersyukur masih bisa ngomong. Kalau stroke mau pilih mana? Stroke atau cerewet? Ya udahlah Bu Indri kalau itu mendingan cerewet aja daripada stroke, betul? Tapi Bu Indri suami saya tuh cemburunya luar biasa. Saya bilang bersyukur. Pasti penting berarti dia cinta sama kamu. Yang bahaya kalau dia udah gak cemburu, betul? Harus bersyukur. Makanya ibu-ibu kalau suami mau nempel kayak perangko bersyukur. Gak nempel sama si Elsa, betul? Ya, jadi jangan kau bilang tapi Bu Indri suami orang lain gak seperti itu. Saya bisa kemana-mana. Suami saya tuh gak bisa saya kemana-mana. Selalu nempel kayak perangko, betul? Ya, kayaknya suami nempel kayak perangko, betul? Tapi bersyukur kalau engkau nempel kayak perangko berarti dia bangga punya istri seperti kita. Yang bahaya kalau kita gak pernah diajak. Berarti istri mungkin kita gak menarik atau selalu bikin malu di depan teman-temannya. Jadi kalau engkau dapat suami yang cerewet, yang selalu pengen nempel ya. Itu yang suka marah-marah bersyukur. Berarti dia belum stroke. Amin. Tuhan Yesus baik. Oke, siap dengan firman Tuhan. Kayaknya udah selesai firmannya ya. Oke ya. Oke, yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Sayangku semuanya. Yuk kita masuk yuk. Kita masuk dalam Matius 26 ayat 38 ya. Matius 26 ayat 38. Saya sekarang satu lagi mau ada kesaksian. Saya sekarang ngomongnya nggak kuat lagi, nggak ngegas ya. Karena sudah 2 kali diingatkan oleh Tuhan. Kemarin bulan Oktober itu totally nggak ada suara dan masuk rumah sakit dan paru-parunya bermasalah. Yang secondly kemarin waktu pas mau ke Ibu Meing ya, maka Ibu Meing bilang, Bu, di mama gitu. Masuk rumah sakit lagi ya. Ternyata paru-parunya kena jamur lagi. Luar biasa. Jadi 2 kali saya kena. Makanya suami saya bilang kalau sekarang kamu bawa firman jangan pakai knalpot buatan Amerika. Pakai knalpot buatan lokal aja. Jadi suaranya gini. Gitu betul ya. Jadi saya sekarang ngomongnya lemah gemulai kayak Putri Solo. Jadi nama saya bukan Indri Pardede lagi, nama saya Indri Jokowi. Amin. Amin. Ya, karena tidak boleh. Kata dokter, lama-lama suara kamu bisa hilang. Dan kakak saya kena kanker nasofaring karena suara. Jadi saya betul-betul Tuhan ampunilah hambanya. Jadi maaf ya pastor, kalau ngomongnya agak kayak Putri Solo ya. Oke, siap dengan firman Tuhan sayangku. Kita buka Matius 26 ayat 38. Yesus berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, saya ulang sekali lagi, Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, ya kata Yesus pada murid-murid, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun engkau di tempat ini, kalau engkau baca ayat ini sebagai penghiburan bagi kita. Jangan takut dengan berkata, aku capek menghadapi keluargaku. Aku capek menghadapi ekonomiku. Yesus juga mau mati rasanya. Setiap orang bisa mengalami Getsemani. Jadi jangan pernah engkau minder atau engkau merasa, aduh nanti apa kata orang. Kayaknya gue gak rohani. Siapa bilang? Belum tentu engkau yang pelayanan gak punya masalah. Bisa. Yesus buktikan sebagai manusia, it's okay not to be okay. Jadi jangan pernah menjadi pribadi yang jaim. Capek kalau jaim, betul. Tapi kalau engkau apa adanya, lebih santai hidup ini. Tapi kalau engkau nanti apa kata orang, nanti apa kata tetangga, nanti apa kata si ini. Capek. Kalau memang lagi begini ya begini. Kalau memang lagi sedih ya sedih. Kalau memang lagi memang mau marah ya marah. Gak ada masalah.
Karena kita manusia terbatas. Yesus ajarkan kita. Nah itu dialami oleh Yesus, betul? Dia katakan seperti mau mati rasanya. Tapi yang luar biasa kalau engkau baca di sini dikatakan Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Dia bawa ada 3 orang murid, betul? Ke Getsemani. Yohanes, Yakobus, Petrus. Apa artinya ini? Ibu-ibu saya kasih pesan buat kita semuanya. Jangan engkau jadi Kristen seorang diri saja. Harus punya komunitas, terutama komunitas doa. Karena waktu engkau punya masalah, kalau engkau sendiri itu semuanya pikiran jadi liar. Jangan-jangan. Iblis masuk di pikiran kita. Makanya harus punya komunitas. Waktu Pak Ari koma, ya Pak Ari suami saya itu paketnya komplit. Ya di sini ada yang punya suami paketnya komplit kayak suami saya, luar biasa. Itu setiap 6 bulan masuk rumah sakit. Kenapa bilang? Waktu itu sebelum bertobat tabrakan dulu, betul. Makanya rumah sakit Boromius itu adalah langganan kami. Jadi kita bukan langganan di hotel, bukan di restoran, tapi di rumah sakit, betul. Dan yang luar biasa nanti bisa dia punya kakinya patah, nanti dengkulnya pindah. Itu semua udah pindah. Dari mulai sini pindah ke sini, pindah ke sini. Dan terakhir dia koma. Itu yang terakhir. Nah waktu dia koma, itu saya betul-betul dalam keadaan dokter katakan hanya 7 hari umurnya. Makanya karena pupil matanya sudah putih dan tidak ada bergerak sama sekali. Nah waktu itu saya hanya pikir apa, saya nggak mungkin kuat sendiri. Saya pelayanan, pas mau pelayanan tiba-tiba suami ditelepon. Saya biasanya suami saya itu kalau pulang, kalau kemana-mana pasti telepon. Suami ibu-ibu gitu nggak? Kalaupun dia sama cewek dia telepon aku loh. Luar biasa suami saya itu, luar biasa banget betul ya. Karena saking jujurnya ngaku gitu loh ya. Terus bilang, saya lagi di diskotik ya sekarang atau lagi ini. Terus saya bilang oke, hati-hati sayang. Luar biasa ya kesabarannya ya. Belum ada lawannya loh betul ya. Nah itu suami saya selalu bilang di mana dia berada. Nah pas saya bangun malam-malam jam 2 itu dia kok nggak telepon. Saya buka saya punya HP nggak ada telepon. Ada saya telepon dia. Ternyata yang angkat teleponnya adalah polisi. Dan polisi katakan tolong ibu kemari datang. Saya pas mau berangkat waktu itu pelayanan ke gereja di Purwakarta. Jadi bayangkan jam 2 pagi saya telepon. Dia telepon polisi suruh mendapat. Dan waktu saya melihat dia sudah terbujur, sudah koma, ya sudah pecah dari semua di sini sudah segala macam dan dokter bilang hanya 7 hari. Apa yang saya lakukan? Apakah saya nangis hanya marah sama Tuhan, kecewa? No. Saya panggil pendoa saya dari Medan. Saya punya pendoa dari Medan tuh orang sangat sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan cari teman hanya cuma teman-teman yang happy-happy. Cari teman yang setia waktu engkau punya masalah. Pendoa saya ini luar biasa. Ada istri tukang beca, ada istri tukang bersih-bersihin rumah tangga gitu loh. Tapi mereka punya iman luar biasa. Nah waktu saya punya masalah, saya telepon mereka, tolong datang ke Bandung. Mereka datang ke Bandung. Saya minta 2 orang datang. Itu kami setiap hari doa. Rumah sakit Boromius, di samping itu ada hotel kecil. Kami di sana berdoa, menyembah setiap hari. Perhatikan, Yesus lakukan hal yang sama. Waktu dia dalam keadaan kesusahan, dia panggil 3 orang murid, dampingin gua. Topang gua. Jangan malu untuk minta topang. Walaupun kau hamba Tuhan. Siapa bilang kita gak bisa punya masalah? Bisa. Betul. Oh halo. Kayak saya sekarang, saya punya masalah kemarin-kemarin nih. Punya banyak masalah saya. Apa contohnya? Bayangkan waktu engkau dalam keadaan baik-baik saja. Melayani Tuhan. Tapi bisa mengalami gugatan. Dari abang kandung saya sendiri. 11 gugatan di pengadilan. Ibu-ibu. 1 gugatan yang rambut udah naik betul? Ya, ini 11 gugatan. Tapi masih oke kan? Masih kece betul? Beda. Kenapa? Karena waktu engkau punya komunitas. Waktu engkau punya Tuhan. Engkau kenal Tuhan kamu. Enggak beda. Dan itu pernah saya alamin. Makanya hari-hari ini waktu engkau punya masalah, please lah kita perlu komunitas. Yesus buktikan dia sendiri sebagai anak Allah butuh komunitas ya. Jadi tempat-tempat ini ayo minimal 2 orang ya. Jangan komunitasnya 1000 orang, gak mungkin. Jadi gosip betul, gosip. Lu tahu gak lakinya dia begini-begini. Jangan betul. Tapi cari 2 orang. Dan kalau bisa 2 itu memang dia pendoa. Pendoa tuh ketahuan dari mana? Gak tukang gosip. Nah jadi kalau bilang saya pendoa, tapi tukang gosip. Semua rumah tangga orang dia tahu. Itu bukan pendoa. Betul. Jadi cari pendoa mesti betul-betul minta dari Tuhan ya. Nah seperti itu. Nah Yesus dikatakan, dia berkata hatiku seperti mau mati rasanya. Nah pertanyaan sekarang ayat 43 dan 45 dan 46. Perhatikan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Sudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata pada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yes, apa reaksi Tuhan? Waktu dia punya masalah, semua kita bisa punya masalah. Masalah kita bisa sama, bisa beda. Tapi yang membedakannya adalah respon kita. Nah Yesus saya mau tanya, apakah dia waktu punya masalah dia marah sama Bapa di surga? Apakah dia kecewa dengan murid-murid yang ngorok terus padahal dia minta ditemenin? Seringkali kadang-kadang masalah kita gak besar, tapi karena respon kita yang salah membuat sepertinya masalah itu gak selesai. Nah memang Yesus pengen untuk ditopang, tapi ternyata mereka gak bisa menopang karena mereka ketiduran. Bisa aja seperti itu. Kadang-kala kita berharap pendeta bisa nolong kita, teman kita bisa nolong, belum tentu semua orang bisa menolong. Hanya Yesus yang
yang bisa menolong kita, percayalah, betul? Nah, tapi dikatakan apakah dia kecewa? Jawab ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. No, Yesus tidak kecewa. Tapi yang ada dia bangkit, dia bergerak, dia maju, dia hadapi semua masalah. Ini respon yang benar. Waktu engkau punya masalah, engkau melarikan diri, itu gak selesai. Maka jangan waktu punya masalah dengan suami, pulang ke rumah orang tua. Itu bukan solusi, yang ada kompor gas yang keluar nanti, betul? Waktu engkau punya utang, jangan lari ke Singapura. Ya, sama engkau tidak bereskan utangmu itu, engkau akan seperti dikejar hantu. Seperti itu. Seringkali kita melarikan diri, betul? Makanya seperti orang Korea, banyak kita lihat sekarang banyak bunuh diri. Mereka gak siap untuk menerima masalahnya. Padahal masalah itu terlalu kecil. Ingat, kita tuh punya kuasa. Kalau engkau sadar engkau adalah anak siapa, engkau punya kuasa. Masalah sebesar apapun bisa kita hadapin. Saya punya paket itu lengkap. Kalau kalian mau tanya, banyak orang mungkin paketnya cuma paket rumah tangga. Kalau paket saya lengkap. Paket suami yang antik luar biasa, paket ekonomi, paket keluarga yang berantem sampai hari ini. Bayangkan 32 tahun kami perang masalah warisan. Until now. Kami dengan kakak-kakak, dengan abang gak pernah ketemu selama 32 tahun. Kami hanya ketemu waktu sudah di peti mati. Sampai sekarang. Nah artinya semua orang punya masalah, betul. Tapi apakah kau mau bergerak atau kau mau menangisi nasibmu? Nah ini perbedaannya. Makanya jangan pernah pikir ikut Tuhan mulus-mulus, nggak ada. Bukan happy, nggak ada ayatnya, betul. Ya, nggak ada cuman hanya Disneyland atau Disney Sea atau Universal Studio. No. Getsemani pasti akan kita alamin. Karena kemana engkau mau ikut Tuhan, kau ikut jalan dia. Jalan dia apa? Getsemani. Jalan dia apa? Golgota. Harus, betul? Nah itulah yang harus kita sadarin. Nah dikatakan tadi di sini, Yesus dikatakan tidak kecewa. Dia bangun, dia bangkit, dia move on. Bukan terduduk, bukan merenungi nasib, bukan marah, bukan tiarap, bukan menyerah, betul? Nah ini dikatakan mungkin kita bilang, Bu Indri ya beda lah. Kita bilang gini, ya beda lah. Bagaimana kita mau respon seperti Yesus? Yesus kan anak Allah. Nggak mungkin lah Bu Indri, saya kan hanya wanita biasa-biasa. Kita lihat nanti ada 2 wanita. 2 wanita ini bukan orang hebat. Dia bukan pendeta besar, tapi respon mereka luar biasa. Dan Tuhan berharap setiap kita di akhir zaman ini memiliki respon yang seperti wanita-wanita ini. Waktu engkau menjadi wanita yang hebat bukan wanita karena dia badannya besar loh. Wanita hebat bukan karena pabriknya 50. Wanita hebat bukan karena cantiknya luar biasa. Wanita hebat bukan karena bulu matanya seperti Syahrini. Wanita yang hebat bukan karena fitnessnya 24 jam di udara. No, wanita yang hebat adalah wanita yang bisa bangkit di tengah-tengah masalahnya. Itu wanita yang Tuhan inginkan. Nah kita akan lihat 2 wanita ini. Who are they? Siapa mereka? Yang pertama kita tahu ceritanya. Tahu siapa Hana, ibu-ibu? Tahu siapa Hana? Siapa Hana? Tukang jamu di luar sana? Hana itu adalah perempuan, kalau mau jujur, itu perempuan yang termasuk paling sial dalam hidupnya. Waktu dia sama Elkana suaminya, itu pasti mereka berpacaran, betul? Ya, ibu-ibu di sini waktu menikah berpacaran apa dipaksa kawin? Kalau saya berpacaran, betul sama Pak Ari, so sweet tuh. Asal kita dengar lagu, misalnya aku suka lagunya agak kuno-kuno. Kemarin kita pas ke Medan, kita pas lihat, Pak itu tempat es krim yang kita makan dulu. Makan es krim sana, makan es krim. Semangat banget betul, karena memang kita berpacaran gitu loh. Nah Elkana pasti mesra banget dengan Hana, betul. Tahun pertama mereka masih mesra, tahun kedua mesra, tahun ketiga, tahun ke-10 mulai ada masalah. Kenapa sih Hana gak hamil-hamil? Nah mungkin mertuanya ini punya banyak tanah di kebunnya, betul? Atau di ladangnya. Siapa nanti yang menggantikan semuanya warisan saya? Dia bilang begitu. Nah hati-hati. Di sini ada mertua-mertua. Coba angkat tangan mertua. Mertua jangan ikut campur urusan anak, betul? Ada mertua sini? Di sini semua 17 tahun. Luar biasa, masih 17 tahun semua di sini ya. Luar biasa. Saya termasuk mertua yang moderat loh. Saya gak pernah campur. Ya anak saya sudah menikah, saya gak campur. Dia ngurus anaknya bagaimana, ekonominya bagaimana, hubungan mereka. Hanya cuma saya tanya, pokoknya ingat. Andalkan Yesus, libatkan Yesus, kalian pasti aman. Hanya itu. Tapi saya gak campur urusan anak, misalnya cucu. Cucu gak boleh begitu, no. Saya termasuk nenek yang tegas loh. Kalau cucu nakal, saya bilang begitu. Kalau nenek-nenek kan misalkan cucu, biarin aja nakal lucu-lucu. Saya gak gitu. Betul, ya. Karena saya pikir ajaran daripada mereka saya gak mau ganggu. Ya jangan sampai nanti ada dualisme gitu loh. Makanya kadang-kadang seringkali anak-anak kita bermasalah dengan mertua. Karena apa? Karena mertua ikut campur urusan cucu-cucu. Saya gak pernah ikut campur seperti itu. Nah mungkin mertuanya siapa tuh namanya Hana ini mulai agak ribet gitu loh. Karena kebetulan mungkin ini Elkana orang Batak, betul. Harganya Pardede ya. Orang Batak atau orang Chinese betul. Kalau udah gak punya anak rame ceritanya ya. Nah akhirnya dibilang apa? Lu gak mungkin dong seperti itu. Menikahlah dia dengan Penina. Dan ternyata Penina ini bukan wanita bijaksana. Buktinya apa? Sudah dia punya anak. Dia hina nih Hana. Itu terjadi bukan sehari 2 hari. Bertahun-tahun.
Pertanyaan, apakah Hana suka ke diskotik? Apakah Hana perempuan nakal? Apakah Hana wanita yang gak baik? Siapa bilang? Dia setiap tahun ke Silo ibu-ibu. Ke Silo setiap tahun beda dengan ke Sensi setiap minggu. Sensi bisa pakai mobil, pakai pesawat juga bisa ke depan, betul. Kalau ke Silo itu jalan kaki. Dan jalan kaki di Israel kadang-kadang naik turun, kadang-kadang ada batu, kadang-kadang ada duri, betul. Dan itu bisa sebulan, bisa setahun jalannya. Intinya ada harga yang dibayar oleh Hana. Pertanyaan, sudah dia tiap tahun cari Tuhan, dia juga doa, apakah langsung Tuhan jawab doanya? Sometimes itu bisa happen kepada kita. Engkau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikut di Woman of Love, right? Tiap minggu datang, terima tamu sampai kakinya sampai gempor gitu loh ya. Tapi mana Bu Indri? Sampai sekarang nggak ngalami apa-apa. Bisa, itulah Hana. Pertanyaan, apakah dia marah? No, dia nggak marah. Ini yang buat makanya luar biasa. Coba buka. Mana buktinya? Dia bisa ngikutin gaya yang Yesus bikin. 1 Samuel 1 ayat ke-9. Perhatikan ya. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan kita tahu akhirnya dia bangkit, dia berdiri, dia gak mau menangisi nasib dia. Dan apa yang terjadi? Dari seorang mandul lahir Samuel. Samuel itu adalah nabi besar yang mengurapi 2 raja Israel sekaligus. 1 Saul dan 1 Daud. Bayangkan logikanya perempuan mandul. Harusnya anaknya biasa-biasa, betul. Maka di tempat ini kau jangan takut walaupun kau hari ini mungkin mandul. Mungkin gak mandul perut, mungkin kau mandul ekonomi, mungkin kau mandul apapun. Kalau engkau bangkit, percayalah anak-anakmu, keturunanmu akan luar biasa. Yes, itu yang saya alamin. Waktu dalam keadaan kami terpuruk. Ya, kami terpuruk karena suami saya masuk penjara. Dan saya juga dalam keadaan gak punya uang. Karena apa? Diskotik kami. Dulu kami punya diskotik. Makanya Ibu Indi dulu gelap. Betul. Ya karena apa? Uangnya banyak. Gara-gara ribut masalah warisan. Oke, warisan gak dapat. Gue cari duit dari tempat lain. Dan memang uangnya banyak. Hati-hati. Iblis bukan iblis namanya. Kalau gak jagoan dia untuk menjebak kita. Betul? Nah waktu itu suami saya masuk penjara. Karena narkoba. Udah gitu juga kita gak punya duit. Dan keluarga saya semua bilang dari kakak nomor 1 sampai kakak nomor 8. Anaknya si Indri paling hanya cuman main-main gitar di Bandung di bawah jembatan. Itu kata mereka. Karena masuk akal. Suami saya orang di penjara. Dia pemakai narkoba, dia tukang minum, dia juga suka di diskotik, dia tukang tabrakan. Dan aku sendiri juga belum cari Tuhan. Gak ada alasan untuk bisa Tuhan lakukan perkara besar bagi keluarga kami. Tapi waktu engkau dan saya memutuskan mau bangkit, mau move on sama Tuhan, tinggal balikkan tangan seperti ini. Maka jangan takut dengan keturunanmu. Dunia bisa mengatakan anakmu gak akan mungkin. Siapa bilang hari ini kalau kau berkata aku mau bangkit Tuhan, engkau akan lihat. Kalau Hana bisa, kita juga bisa. Amin. Amin. Mukanya amin tuh kok mukanya kayak muka aku Daniel gitu loh. Kalau orang amin tuh beda wajahnya. Amin gitu loh. Harus semangat ibu-ibu. Tuhan tuh gak tahan lihat wanita yang semangat loh dengan firman. Ya betul, harus semangat. Saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Ini saya berkali-kali bilang, saya baru bertobat itu tahun 1999. Waktu itu anak saya dikatakan dokter lahir cacat. Karena suami di penjara, uang gak punya, mau masuk rumah sakit, gak bisa melahirkan normal. Karena apa? Saya ada varises di perut. Saya punya paket yang komplitnya luar biasa. Nah waktu itu terus terang saya pengen mati bunuh diri. Karena udah gak ada hope, udah gak ada jalan keluar. Datanglah seorang hamba Tuhan biasa pakai angkot datangnya. Dia adalah hamba Tuhan yang melayani suami saya di penjara. Jadi suami saya waktu di penjara bilang tolonglah datang ke Indri. Karena Indri sepertinya sudah putus asa. Betul, saya waktu pengen bunuh diri. Mau cerai pun tanggung, udahlah mati aja sekalian. Karena gak ada harapan. Anak lahir cacat, uang gak punya, suami di penjara, keluarga besar juga buang saya. Mau apa lagi? Nah akhirnya seorang hamba Tuhan datang. Dia nyekai satu ayat loh ibu-ibu. Yesaya 43 ayat 4a. Dia katakan engkau berharga, engkau mulia, dan Tuhan mengasihi engkau. Hanya itu. Awalnya saya gak mau dengar itu ayat. Tapi karena terus diperkatakan saya aminkan. Saya bilang amin. Perhatikan. Kalau engkau ramah kepada firman. Dikatakan dalam Ayub. Maka engkau akan beruntung dalam hidupmu. Ya itu amin. Tadi yang amin siapa? Langsung masuk surga kamu. Kamu yang bilang amin tadi. Kamu atau siapa? Amin. Yes, siapa? Tadi bapak ini ya? Iya sih, lihat tuh. Ya, lihat wajahnya langsung jadi kayak Tom Cruise. Baru 5 menit langsung kayak Tom. Ya beda ya. Jadi jangan kau datang ibadah. Kalau saya tuh terang, saya gak tertarik orang rajin ibadah. Saya tertarik melihat wanita itu yang semangat cari Tuhan. Amin, semangat. Ya jangan kalah dengan Kaleb. Tahu umur Kaleb berapa? Pak Suwe 85 tahun. Halo, lihat Ibu Meing. Ibu Meing berapa umurnya? 17 tahun. Luar biasa.
Tadi saya dengar kesaksian bagaimana waktu Olivia pergi. Tapi sekarang tetap semangat. Itu yang Tuhan cari. Itu orang yang move on. Betul? Ya, tempat ini yang engkau udah mulai tiarap, bertobatlah engkau ya. Jangan bangga dengan engkau kecantikanmu, kehebatanmu sama Tuhan. Tapi kalau engkau bangkit, beda. Amin. Engkau akan menjadi dampak bagi Indonesia ini. Amin. Ya. Nah, itu dikatakan tadi. Kita akan lihat berikutnya. Aku kebanyakan ngomong kayaknya ya. Oke. Nah, dikatakan tadi akhirnya apa? Anaknya jadi Samuel menjadi hamba Tuhan besar, itu gak pernah dia pikir. Nah ibu-ibu perhatikan, kalau engkau bangkit, kalau engkau move on, yang gak pernah kau pikir, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat, itu yang Tuhan sediakan. Coba engkau tiarap terus. Gak akan terjadi apa-apa. Percayalah, walaupun kau rajin ke gereja tapi tetap tiarap, gak jadi apa-apa. Tapi kalau engkau bangkit, yes Tuhan, aku mau bangkit Tuhan. Lihat nanti kalau Samuel bisa ada, engkau pun akan punya Samuel yang luar biasa. Betul? Ya, itu yang saya alamin. Anak saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya pikir tadi udah hancur. Karena masih saya ingat mereka bagaimana. Karena kehidupan kami gak benar. Gak ada contoh dalam keluarga kami. Tapi waktu engkau andalkan. Waktu kau mau bangkit bersama dengan Tuhan. Sama Tuhan hanya cuman gini. Balikkan tangan, betul? Nah, itulah dikatakan Hana. Dan bukan hanya cuman anak satu. Buka 1 Samuel 2:21. Ini bonus daripada Tuhan. Ingat ibu-ibu, Tuhan kita gak pelit. Ya, kalau suami bisa pelit, betul? Tapi Tuhan gak pelit. Ada di sini suaminya yang pelit? Karena kelihatan wajah istrinya haus di padang tandus, betul? Ya betul. Ibu-ibu kuncinya suami biar gak pelit, gampil. Ya pokoknya jangan ngelawan. Ya, dan juga siapa sih main HP-nya? Matiin, cepetan. Masih debil. Sorry ya sayangku. Ya, gak apa-apa ya. Nah dikatakan 1 Samuel 2:21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda di hadapan Tuhan. Perhatikan. Si mandul dapat anak berapa? 6. Maka jangan pernah bilang tak mungkin Bu Indri. It's impossible. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Si mandul bisa punya anak 6. Orang logikanya kalau udah mandul paling 1 itu juga bayi tabung. Ini bisa setiap dia ketemu dengan suaminya bunting. Tiap ketemu suaminya hamil. Ini hal yang mustahil. Kalau engkau baca firman, ini saya pesan buat kita semua di sini. Karena saya bukan pendeta loh. Saya bukan pendeta. Saya sama seperti ibu-ibu tempat ini. Tapi setiap saya baca firman, tuh saya bilang Roh Kudus ajarin saya. Saya gak ngerti. Engkau baca 1 ayat, itu Tuhan kasih pengertian yang luar biasa. Beda, kalau engkau baca dengan pengetahuanmu, dapatnya biasa-biasa. Tapi kalau engkau baca dengan tuntunan Roh Kudus, belas kasihanmu Roh Kudus, aku gak ngerti. Tolong Bapak, saya gak ngerti. Itu engkau akan baca. Sampai seperti itu. Makanya saya paling gampang ngetes diri saya. Kalau saya masih terkonek dengan Tuhan, saya banyak dapat dari Tuhan. Tapi kalau saya sudah gak terkonek sama Tuhan, karena mungkin urusan uang, urusan utang, urusan berantem, itu gak dapat apa-apa loh. Jadi paling gampang ngecek kita, kalau engkau mau tahu kau punya hubungan dengan Tuhan, cek aja. Waktu baca firman bisa langsung ngerti gak? Kalau gak ngerti, ada yang salah dengan kita. Karena firman Tuhan itu untuk semua orang. Gak hanya untuk orang-orang pintar, no. Bukan hanya untuk Paulus, tapi untuk Petrus. Petrus siapa? Nelayan. Petrus kayak kita. Untuk seorang Hana. Hana siapa? Si mandul. Amin? Oke. Nah yang pertama tadi adalah Hana. Mungkin kita bilang ya Bu Indri itu kan namanya Hana. Mungkin 1 orang di antara 1 juta orang. Nah ini orang Kristen. Suka banyak alasan betul? Ya. Tapi di sini enggak sih semua baik-baik betul? Ya kita sering kali begitu ya. Tapi kan beda dong. Kalau dia kan beda kalau gue beda. Please lah. Kalau engkau tangkap hari ini. Engkau responi hari ini akan berbeda hidupmu. Betul? 1 lagi siapa? Lea. Ibu-ibu tahu siapa Lea? Ini Lea lebih parah lagi. Lebih sedih hidupnya. Lebih sedih. Karena dia kalau engkau baca ya. Nanti baca di Kejadian 29. Kejadian 29. Laban anaknya 2. Ada Lea, ada Rahel. Rahel cantik luar biasa ya. Cantik banget. Pokoknya kayak Ibu Evelyn lah cantik ya. Betul? Ya. Nah sementara Lea itu mukanya biasa-biasa. Makin saking biasa-biasanya gak kawin-kawin. Karena bapaknya takut dia jadi pertu. Tahu pertu apa? Perantua. Akhirnya dikawinkanlah dengan Yakub. Tapi dengan menipu seorang Yakub. Betul? Jadi bayangkan Lea ini hidupnya kok kenapa sampai gue gini. Dia juga gak pengen dong lahir jelek. Dia gak juga pengen dong lahir gak menarik. Betul? Dan dia juga gak pengen untuk dijodohkan dengan menipu seperti itu. Tapi dia pikir ya mungkin inilah jalan hidup saya. Dia jalanin. Nah pertanyaan, apakah sudah dia menikah dengan Yakub dicintai? Enggak pernah. Bahkan sampai anaknya 6 laki-laki tidak pernah dicintai. Ibu-ibu yang gak dicintai suami itu kelihatan loh wajahnya. Coba lihat wajahnya. Kelihatan. Kelihatan mukanya tuh haus di padang tandus tuh kelihatan gitu loh. Betul. Tapi kalau engkau dicintai oleh suami itu beda loh. Betul? Ya, makanya bersyukur kalau engkau masih dicintai ya. Jangan sok jual mahal ya. Ya, Lea ini gak pernah dicintai. Nah pertanyaan, gak dicintain. Udah punya anak 6 laki-laki. Udah gitu mukanya juga pas-pasan. Udah gitu dikawin paksa sama bapaknya. Pertanyaan apakah dia marah sama Tuhan?
Dia gak marah sama Tuhan. Makanya kalau kau lihat ya, bukti dia gak marah sama Tuhan. Lihat apa yang Tuhan lakukan pada dia. Matius 1 ayat 1-2. Lihat ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan siapa? Yakub. Yakub memperanakan siapa? Yehuda dan saudara-saudaranya. Saya mau tanya, Yehuda anak siapa? Anak Lea, anak perempuan Sial. Kenapa bukan Yesus anak daripada Yusuf? Kan Yusuf anak kesayangan daripada Daud, daripada Yakub, betul? Dan itu adalah buah cintanya dengan Rahel. Nggak dibilang Yesus adalah suku, nggak dibilang Yesus singa Yusuf, Yesus singa Benyamin, tapi Yesus singa Yehuda. Siapa Yehuda? Lahir dari perempuan yang gak diperhitungkan. Kenapa bisa Bu Indri? Karena dia mau bangkit. Maka di tempat ini jangan nyesali hidupmu, jangan marah dengan keluargamu mungkin yang gak harmonis. Please lah, kalau engkau bangkit walaupun keluarga tidak harmonis, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Keturunan kita, makanya investasi kita pada keturunan kita. Kalau saya terus terang, saya bilang Tuhan, pakai anak-anakku, cucuku Tuhan untuk memuliakan Engkau. Jangan bilang untuk jadi orang kaya saja. Itu kaya bonus. Kalau anakmu dipercaya Tuhan itu semua nyusul. Amin. Ya, tadi katakan tadi ini dua-duanya orang yang terpuruk. Maka di tempat ini ada gak kayak Lea? Saya mau tanya. Yang gak dicintai suaminya berpuluh-puluh tahun. Ada? Yang gak ngaku masuk surga. Oke, ya. Gak main-main. Ya, sedih banget orang yang gak pernah dicintai. Makanya kalau engkau masih dicintai, mumpung suami masih hidup, berikan yang terbaik bagi pasanganmu. Amin. Kalau saya terus sama suami saya, kalau dia pas itu tuh saya pandang-pandang wajahnya. I love you sayang. Kok hidungmu lucu banget. Segala macam saya pegang tangannya. Mumpung masih bisa kita pegang. Kita gak pernah tahu kapan waktunya. Jangan udah meninggal baru engkau bilang, Papa aku sayang sama kau. Pep. Betul, seringkali kita ngomong yang gak penting. Nah waktu masih ada keluargamu, masih ada anakmu, masih ada orang tuamu. Ayo berikan yang terbaik bagi mereka. Karena kita gak tahu kapan mereka dipanggil. Amin. Oke ya. Nah dikatakan di situ. Nah mari kita lihat sekarang. Mereka bisa bangkit. Ya ini tipe wanita yang menggetarkan iblis. Jujur, iblis gak takut loh ibu-ibu. Iblis gak takut loh kita ibadah di tempat ini. Kenapa bilang? Ada iblis gak di sini? Mana iblisnya coba lihat. Ada, makanya tukang gosip banyak di gereja. Coba lihat, wah biang gosip itu di persekutuan, betul. Nanti kalau persekutuan haleluya, pas pulang nanti Cici tahu gak Ci? Iblisnya ada. Dikatakan di Ayub 2, waktu anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, iblis juga datang menghadap Tuhan. Jadi jangan kau bangga dengan berkata saya tiap minggu beribadah, gak jadi jaminan. Kalau mulut kita gak kita jaga, pikiran gak kita jaga, kita udah dimasuki oleh si jahat. Mungkin kau bilang, tapi kan Bu Indri, kalau menyembah bagaimana? Oh, iblis lebih jago menyembah ibu-ibu. Kalau engkau baca di Markus 4, waktu orang gila di Garasa, ada 6.600 roh jahat. Itu dikatakan dia ketemu dengan Yesus. Dia datang bukan hanya menyembah, tersungkur seperti ini. Kita kadang-kadang menyembah Tuhan belum sampai tersungkur loh. Iblis tersungkur. Kalau soal baca Alkitab, apalagi? Maka ibu-ibu di sini gak suka baca Alkitab, bertobatlah engkau. Iblis baca Alkitab. Buktinya waktu Yesus dicobai, dia katakan ada tertulis kalau engkau jatuhkan dirimu maka nanti malaikat akan menatang. Ada tuh ayatnya di Yesaya. Iblis baca Alkitab. Hanya bedanya iblis tidak melakukan Alkitab. Apalagi melayani, jelas. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang ibu-ibu. Betul. Maka sekarang kalau engkau lihat hamba-hamba Tuhan, jangan lihat hamba Tuhannya, lihat buahnya. Hamba Tuhan tukang tipu banyak sekarang. Betul. Hamba Tuhan suka pinjam uang gak bayar banyak sekarang. Hamba Tuhan sekarang yang selingkuh banyak. Hamba Tuhan LGBT banyak. Karena iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Maka jangan pernah lihat Ibu Indri. Oh Ibu Indri ini hamba Tuhan. Jangan, lihat buahnya. Lihat keluarga saya. Kalau keluarganya pun antik dan ajaib di rumah. Datang ke rumah saya. Tapi jangan bilang-bilang. Nanti intip. Ibu Indri lagi berantem apa enggak. Dan saya bisa kelihatan. Tapi kalau di rumah perang terus. Tapi kalau di depan jemaat. Shalom, haleluya. Nah ada yang salah dengan kita. Amin. Maka jangan lihat hamba Tuhan di mimbar. Datang ke rumahnya. Tanya pembantunya. Tanya sama supirnya. Tanya sama hairdressernya. Karena sering kali kadang-kadang kita itu gak seperti yang Tuhan inginkan. Makanya iblis gak gemetar. Iblis bilang, lu sama aja kayak gua. Hanya bedanya lu pelayanan. Hanya bedanya lu ibadah. Hanya bedanya engkau menyembah. Bedanya hanya cuma itu. Tapi lu sama. Lu sembah sama gua. Makanya gak ada power. Makanya hidup kita tetap terpuruk. Makanya kita Kristen bonsai. Datang tiap bulan, datang tiap minggu, datang pelayanan tiap hari. Tapi gak ada perubahan. Gak mungkin. Kalau dalam Tuhan orang pasti berubah. Dalam Tuhan pasti ada buah.
Coba lihat orang-orang yang ketemu dengan Yesus semua mengalami perubahan. Seperti Zakius, dulunya money hunter, sekarang jadi orang suka berbagi. Di tempat ini ada yang masih pelit, tapi ngakunya mengasihi Tuhan, ketahuan pelit. Nanti kasih persembahan, itu yang paling jelek, betul? Mungkin monyet atau apa segala macam. Tapi kalau makan nanti makan samcan 5 kilo, betul? Luar biasa, betul? Makanya very simple, kita bisa ngetes diri kita. Gua ini sebenarnya ante-ante siapa? Grup gua nih siapa? Partai gua siapa? Bukan Nasdem, bukan partai PDI, tapi partai yang mana kita? Karena dari buahnya kelihatan, bukan dari kegiatannya, percayalah. Amin ibu-ibu, ya. Oke, nah yuk kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang, iblis gak takut dengan semuanya itu. Ya, iblis gak takut. Nah kalau gitu, apa yang bisa membuat wanita-wanita kok gak bisa move on Bu Indri? Itu pertanyaan kita sekarang, betul? Kalau gitu kenapa Bu Indri? Mungkin kita bilang, Bu Indri saya udah capek. Saya udah coba Bu Indri setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi gak ada buktinya Bu Indri. Nah kita mulai capek, kita mulai putus asa. Ini adalah target daripada si jahat. Si jahat paling suka dengan wanita yang putus asa. Ibu-ibu masih suka ngomong capek gak? Kalau engkau udah mulai bilang capek, hati-hati. Tidak ada istilah capek bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Waktu engkau dicobai, aku berikan padamu jalan keluar sehingga engkau dapat melaluinya. Itulah firman Tuhan, 1 Korintus. Jadi kalau engkau tidak percaya ya berarti jangan ikut Tuhan seperti itu. Nah pertanyaan, siang ini hanya simpel. Mau atau tidak move on? Bukan bisa apa enggak loh. Mau atau tidak, karena semua orang pasti bisa. Hanya masalahnya mau apa enggak. Karena kita punya roh yang berbeda loh. Roh kita lebih beda dengan roh dunia ini. Engkau punya kuasa. Nah dikatakan kalau begitu Bu Indri. Selama kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Selama engkau dalam perahu Yesus. Selama engkau sadar bahwa kita adalah anak Bapa. Engkau pasti bisa untuk move on. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir. Perhatikan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jelas ibu-ibu. Ibu-ibu kalau engkau sadar engkau anak siapa. Kita pasti bisa mengalahkan semuanya. Gak ada alasan bilang, gak bisa saya move on Bu Indri. Berat Bu Indri, ibu sih beda sama saya. Halo, kita sama-sama anak Bapa betul? Yakin gak anak Tuhan? Tadi dikatakan, anak-anak Bapa bisa mengalahkan dunia. Apa dalam dunia? Persoalan, masalah, suami yang kurang ajar, anak yang berontak, sakit penyakit yang gak sembuh. Itu semua masalah dunia. Engkau bisa kalahkan, karena kita punya DNA Yesus. Makanya harus engkau tahu, iblis di akhir zaman ini gak serang fisik kita loh ibu-ibu. Yang diserang adalah jati dirimu. Makanya engkau tidak yakin dirimu siapa. Dulu saya orangnya paling minder. Paling minder, super minder. Kenapa bilang? Di antara keluarga saya, waktu saya lahir, itu saya lahirnya itu beratnya 5 kilo. Jadi ngebayang ya, baru lahir lagi dia. Keluarga saya bilang apa? Indri, kau tahu gak? Kau tuh lahir dari tong sampah. Karena dulu saya hitam banget. Dan kedua saya gendut banget. Dan ketiga saya pesek banget. Dan rambut saya cuma 2 lembar. Saya pun gak ngerti kok bisa kayak gitu saya lahir. Tapi kalau engkau mau bangkit, engkau tidak mengasihan diri sendiri, sama Tuhan gampang loh untuk mengubahkan. Makanya saya dulu karena gendut ya minta ampun, saya setiap hari itu pakai stagen ibu-ibu. Saya orangnya gak gampang menyerah. Saya beli stagen 30 meter. Tahu stagen 30 meter? Itu stagen mbok-mbok itu loh, mbok-mbok jamu. Jadi saya panggil pembantu saya pegang dari sana. Saya muter. Makanya sekarang agak langsing. Betul? Udah gitu karena saya dulu hitamnya luar biasa. Karena saya berenang siang-siang. Karena kan saya dulu pendeknya luar biasa. Jadi akhirnya karena kena matahari hitamnya luar biasa. Karena dibilang saya udah gosong kayak arang. Jadi saya pakai Nyonya Menir. Nyonya Menir saya beli itu sampai bertumpuk-tumpuk. Saya lulur tiap hari. Saking banyak lulurnya kalau ke sekolah tuh kelek saya kuning semuanya. Karena lulur. Udah itu rambut saya cuma 2 lembar. Jadi gimana caranya? Karena dibilang rambut kamu tuh cuma 2 lembar. Saya belilah telur putih. Telur putih saya pakai. Jadi kalau saya ke sekolah bayangkan kelek kuning. Rambut bau amis. Luar biasa. Tapi akhirnya rambutnya sekarang agak mending. Betul? Yes. Udah tuh saya tuh pendek segini. Apa yang terjadi? Saya tiap hari berenang. Makanya sekarang agak 165 lah. Oke lah betul. Makanya kalau engkau bangkit sama Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Tapi ada orat labora loh. Jadi jangan tiba-tiba engkau berharap tinggi tapi gak pernah mau berenang. Tiba-tiba misalnya sekarang mau kulitnya bagus tapi gak pernah mau lakukan sesuatu. Harus, karena Tuhan ajarkan ora et labora, betul? Ya, nah dikatakan tadi di sini, iblis gak takut dengan wanita-wanita yang segala macam tadi. Yang paling ditakutinya adalah wanita yang move on. Nah, caranya untuk kita bisa move on Bu Indri ada 5 hal. Yang pertama, kenali Bapamu secara pribadi. Kalau engkau tidak kenal Bapamu gak bisa. Mungkin kau bilangnya pastilah Bu Indri semua orang Kristen kenal Bapak. Belum tentu.
Saya mau tanya, siapa di sini kenal suaminya? Betul-betul kenal suaminya. Sering dia bilang, ya kenal lah Bu Indri suami saya. Masa saya gak kenal suami saya? Orangnya botak, itu perutnya gendut. Bukan fisik yang saya omongin. Kenal gak karakter suami kita? Karena terus terang saya ternyata jebol di sana. Saya gak kenal suami saya. Saya pikir dulu Pak Ari itu suka ke diskotik, suka main perempuan, suka pakai narkoba. Karena memang dia suka di sana. Sampai waktu dia pas koma, itu saya baru tahu suami saya loh. Bayangkan sesudah menikah 18 tahun. Saya baru tahu dia. Nah waktu itu dia koma. Dan saya pas waktu itu dia keluar dari koma. Dan saya berharap saya mau pergi pelayanan lagi. Nah saya bilang sama mama mertua saya. Mam tolong jaga Ari ya. Karena suami saya sama mamanya dekat sekali. Tolong jaga ya saya bilang begitu. Nah suami saya udah ada mama mertua. Udah ada juga teman-teman sahabatnya saya telepon. Tolong temenin 1 jam aja saya bilang tuh. Habis itu saya pergi. Saya pergi pelayanan seperti ini. Nggak sampai 10 menit baru saya naik mimbar. Saya punya pegawai jemput. Ibu cepat pulang. Kenapa saya bilang tuh? Rupanya Pak Ari waktu dia kan udah keluar udah masuk ke ruangan biasa. Itu dia masuk ke kamar-kamar orang. Di pintu kamar dia ketok semua bini gua mana. Padahal ada mamanya, ada teman-temannya sahabatnya. Di sana saya baru sadar. Saya bilang Pak maaf Pak saya harus pulang. Saya mau ketemu suami saya. Di sana saya baru sadar. Rupanya suami saya kenapa narkoba. Tahu kenapa? Kenapa main perempuan. Tahu kenapa? Kenapa sampai suka minum. Tahu kenapa? Dia kangen dekat dengan istrinya. Saya sibuk pelayanan. I don't know him before. Di sana aku baru sadar 2 tahun saya tinggalkan pelayanan. Saya hanya urus suami saya. Dia bangun saya bangun. Dia tidur saya tidur. Dia marah saya diam. 2 tahun. Gak pernah ke salon, gak pernah kemana-mana, gak pernah ketemu orang. Di sana baru saya tahu ternyata ini rupanya suamiku yang sebenarnya. Dia family man. Makanya ibu-ibu di tempat ini, kalau engkau sibuk boleh sibuk, tapi please lah tolong ya atur waktu. Ya jangan atur jam kita yang ikutin suami. Kita harus ikut jam suami. Sering kali kita gitu betul. Tapi saya udah di rumah Bu Indri. Kita di rumah, suaminya lagi gak di rumah. Tapi waktu suami di rumah, engkau harus di rumah. Dampingin dia. Jangan sampai dia dampingin nanti misalnya siapa? Nenek lampir. Seringkali kita nyalakan suami kita yang cek diri kita sebelum kau salahkan suami, ada nggak kita mendampingi dia? Saya di sana salahnya. Maka saya bilang ampuni aku Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sudah aku 2 tahun dampingin suami. Sama Tuhan tinggal balikan tangan. Sekarang kami bersama-sama melayani Tuhan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Makanya seringkali engkau tidak kenal. Nah bagaimana engkau bilang engkau kenal Tuhan yang gak kelihatan? Kalau engkau tidak kenal anakmu, gak kenal suamimu, gak bisa. Saya juga ternyata gak kenal anak saya. Anak saya nomor 1 bagus, nomor 2 oke. Semua mereka selesai sekolah bagus. Nomor 3 itu nilainya saya pernah cerita sama klien. Do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. Saya bilang kenapa Randy nilainya 0? Tahu, katanya begitu aja. Saya pikir ini anak memang gak pintar. Suami saya yang ngomong. Bukan anak ini yang gak pintar. Lu gak pernah peluk dia. Karena waktu anak saya nomor 1 lahir, itu saya dekat sama dia karena di Amerika. Nomor 2 lahir karena perempuan, saya bangga banget. Nomor 3 lahir, ayah saya sakit. Dan langsung perang saudara. Jadi saya gak pernah pegang anak saya itu. Maka dia gak merasa seperti anak saya. Nah di sana saya baru sadar, kenapa nilai jelek? Bukan karena dia bodoh, karena dia berontak melihat mamanya gak pernah ada waktu. You have to know your family. Kalau engkau mau tahu Tuhanmu, engkau harus kenal keluargamu. Amin. Jangan aja mau pengen kenal artis. Gak ada gunanya. Kenali keluargamu. Karena dari keluarga kita bisa mengenal Tuhan. Amin. Itu yang saya lakukan. Makanya sekarang saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata suamiku tuh untuk bertobat 17 tahun bukan karena Pak Ari. Aku yang perlama. Karena aku gak mau kenal siapa suamiku. Nah untuk engkau bisa kenal Tuhan. Caranya bagaimana? Kenali keluargamu. Kedua, banyak renungkan firman. Karena firman itu adalah dia. Ibu-ibu, kalau engkau baca firman, kau tahu kasihnya nanti, kebaikannya, pengorbanannya. Aduh, rasanya Tuhan, kok Tuhan baik banget sama saya. Seperti itu loh. Tapi kalau engkau tidak pernah baca firman, engkau tidak tahu dia. Coba sekarang ke Israel, tanya Yesus siapa. Mereka gak kenal loh. Karena dari kecil gak pernah diajarkan siapa Yesus. Coba lihat keluarga, saudara-saudara kita yang berbeda. Mereka dari mulai kecil mengajarkan Tuhan mereka. Kristen kadang-kadang kita anggap biasa. Udah sekolah minggu aja Bu Indri. Gak biasa sekolah minggu. Orang tua yang bertanggung jawab. Amin. Kenali Yesusmu. Kalau engkau kenal dia akan berbeda, betul. Nah caranya Yesus juga yang untuk berkenalan dengan Tuhan paling gampang. Yesus tuh setiap pagi bangun, lagi subuh. Dia punya hubungan pribadi dengan Bapa. Ibu-ibu jangan hanya cuma hubungan pribadi di gereja hari Minggu, gak cukup. Engkau harus punya hubungan pribadi dengan Bapa. Kalau engkau punya hubungan pribadi dengan Bapa beda. Apa beda Marta dengan Maria? Yang satu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, suka dekat dengan Bapa. Yang satu hanya sibuk, betul. Bedanya apa?
Waktu Marta komplain, Maria bisa tenang loh. Orang yang dekat dengan Tuhan tuh tenang karakternya. Digosip pun haleluya. Dibilang suaminya sekarang ada nenek lampir, haleluya. Tapi kalau yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, gua hajar lagi gua. Engkau dengan kekerasan pakai otot sama suamimu, gak berubah dia. Tapi engkau pakai kasih sama suamimu, berubah dia. Kenapa orang bisa pakai kasih? Karena dia punya hubungan dengan Bapa. Makanya bisa tenang. Jadi ketenangan seorang itu bukan tergantung karena dia memang dari lahir tenang. Bukan. Kalau engkau punya hubungan dengan Bapa kayak seperti Maria. Dibilang Marta, lihat tuh Tuhan, dia gak peduli sama gua, suruh tolong. Kan gak dibilang, lu ngomong apa sama gua? Ngomong apa? Ngomong. Enggak, seperti itu. Jadi kalau di sini suka petanteng petuntung, pasti kurang hubungan dengan Bapa. Amin. Tapi kalau bilang, ya udah gak apa-apa. Yesus waktu mau dipotong kupingnya, itu orang-orang. Sudahlah itu katanya. Itu karakter Yesus. Kenapa? Dia terkonek dengan Bapa luar biasa. Setiap saat dia berdoa dengan Bapa. Hari-hari ini bagaimana dengan kita? Mau untuk move on. Salah satu di antaranya harus punya hubungan dengan Bapa. Untuk apa? Biar kita peka dengan maunya Bapa apa. Gak bisa peka. Makanya dibilang sama Yesus, Maria memilih yang terbaik. Maria peka loh. Yang Tuhan inginkan itu. Marta gak peka karena kebanyakan sibuk. Maka jangan sibuk cari uang terus-terusan ibu-ibu. Yang mukanya sibuk cari uang kelihatan dari sini mukanya kayak dolar. Coba lihat, hidungnya kayak dolar. Jangan ya, kita boleh sibuk tapi please ya, kita perlu dengar suara dia. Nah ciri khas yang kedua, kalau engkau dikatakan engkau sudah kenal dia, engkau punya hubungan dengan dia. Yang kedua pasti orang yang peka dengan maunya Bapa, dia pasti bisa melakukan ini. Bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena dikatakan dalam satu tes, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Bapa. Bapak bukan minta uangmu. Hanya kata-kata kita apa? Mungkin kita bilang, Bu Indri minta ucap syukur sih gampang. Kalau suami baik, kalau utang beres, kalau anak-anak bagus. Halo, saya mau tanya. Seorang Lea, tahu kenapa dia bisa bangkit? Di tengah dia gak pernah dicintai. Setiap dia melahirkan, aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Perkataan apa yang keluar dari mulut kita sama ini? Kalau engkau mau bangkit, tapi perkataanmu hanya komplain, hanya banding-bandingkan, mengeluh. Bukan bangkit itu namanya ngajak berantem. Amin. Orang yang mengucap syukur itu kelihatan dari wajahnya. Coba itu wajah-wajahnya. Kelihatan. Ada wajah jeruk purut di sini. Wajah paria, betul. Tapi kalau orang yang mengucap syukur wajahnya kayak korma. Manis. Orang kalau ngeliat dia, beda dekat dengan dia. Kok enak ya. Makanya suami betah di rumah lihat kita. Ibu-ibu paling gampang ngecek. Kalau engkau mau berangkat suami bilang apa? Jam berapa pulang sayang? Atau lu pulangnya seminggu kan? Atau setahun? Halo, karena ngomel terus, asal di rumah ngomel, komplain. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, pasti engkau tahu yang disukai oleh Bapa, suka bersyukur. Lea adalah orang yang selalu bersyukur, makanya gak heran dia bisa bangkit, betul? Nah, ya kita lihat lagi yang ketiga, ya. Masih ada waktu gak? Masih bisa gak, Pak? Udah jam 4 sore? Hah? Oke, ya ini saya bawa dulu nih. Nah ini apa nih? Ini saringan. Kenapa makanya kita seringkali makanya gak bisa bersyukur? Karena engkau terlalu banyak dengar omongan orang. Percayalah, kau pegang omongan Tuhan. Kalau orang bilang anakmu gak mungkin bisa. Katakan anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Amin. Kalau dikatakan suamimu gak mungkin bisa berubah. Satu orang sungguh-sungguh sisi rumah selamat. Engkau bisa saring. Makanya kalau engkau tidak kuat di firman bagaimana mau nyaring, betul? Makanya ibu-ibu, nah ini saya bawa lagi apa nih? Nah ini apa ini? Loh ibu ini kok ngerokok? Bukan, saya bukan ngerokok. Marlboro aja punya filter. Kita gak pakai filter. Amin. Jangan telan apa yang dikatakan orang. Cek dengan firman. Kita mesti cek manual book kita. Amin. Kalau engkau punya mobil, pasti kan kau cek manual book. Kenapa ya bannya gak bisa dibenerin ya? Kenapa ya remnya bunyi hidup terus? Kenapa ya lampunya hidup? Kita aja buka manual book mobil. Kenapa manual book kita gak mau kita buka? Itu apa? Firman Tuhan. Amin. Makanya ibu-ibu pakai filter. Jangan kalah dengan ini. Betul? Kenapa engkau kadang-kadang makanya gak yakin? Karena engkau suka pakai ini. Coba saya lihat Ibu Evelyn. Bulu matanya jatuh satu ya? Nah, kalau engkau selalu pakai kaca pembesar dengan masalahmu, engkau tidak akan bisa bersyukur. Kaca pembesar Yesusnya. Bapak engkau terlalu baik. Bulan lalu engkau tolong aku. Tahun ini juga engkau pasti akan tolong aku. Itu yang saya lakukan selalu. Kalau kalian nanti kapan-kapan ke Bandung, saya ajak rumah saya pernah ngalamin tinggal di rumah tipe 21. Kamarnya 2x3, WC jongkok.
Anakku naik turun angkot, saya pinjam, saya Ratu Pegadaian. Sempat Tuhan izinkan seperti itu. Karena tuh keluarga besar, itu ribut warisan. Saya tinggalkan semua warisan Medan, saya gak peduli. Orang bilang bodoh si Indri. Di sana uang itu begitu banyak ditinggalin. Saya bilang orang gak hidup dari uang. Tapi kalau engkau pakai kaca besar kebaikan Tuhan, satu-satu Tuhan bereskan. Anak saya semuanya selesai. Dokter spesialis, tahu dari mana? Uangnya itu semuanya dari burung gagak. Gak ada satupun dari keluarga yang nolong. Tahu dari mana? Saya Tuhan izinkan pelayanan. Uang dari amplop. Saya hidup dari amplop pelayanan loh Pak. Jadi setiap saya mau bayar uang sekolah anak, Tuhan ini mau bayar uang sekolah anak, udah dibikin. Karena tiap tanggal 10 pasti ditulis, belum bayar uang sekolah, belum bayar uang sekolah. Anak saya semua tulis seperti itu. Jadi pas tanggal 11 baru saya bayar. Tapi akhirnya mereka selesai. 2 dokter spesialis. Yang 1 selesai dari Australia. Ya artinya sama Tuhan terlalu kecil. Makanya jangan takut. Burung gagak masih ada sampai hari ini. Amin. Makanya Tuhan luar biasa. Makanya pakai ini. Lihat kebaikan Tuhan pakai ini. Kalau last year dia bisa help you. Tahun ini juga dia pasti bisa tolong engkau. Karena dia Allah yang sama. Tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Betul? Nah yang ketiga. Ya. Nah tadi dikatakan bersyukur ya ibu-ibu ya. Makanya pakai kaca pembesar kebaikan Tuhan. Yang ketiga. Orang yang mau bangkit. Itu pasti bisa melawan yang namanya playing victim. Mentang-mentang aku miskin, mentang-mentang sekarang aku udah bangkrut, mentang-mentang aku udah tua. Dulu saya playing victim loh ibu. Suami saya dengan saya bedanya umurnya 15 tahun. Saya 63, Pak Ari 48. Jadi bayangkan betul, suami saya ganteng loh ibu-ibu. Betul ya? Udah pernah lihat ya Pak? Belum ya? Nanti aku kenalin ya. Nih, ganteng, udah ganteng wakil Harley Davidson. Bayangkan satu Harley aja berapa, batuk aja berapa harganya betul? Ya cewek-cewek yang ngejar. Dan di Bandung cewek-cewek itu cantik semua ibu-ibu. Aduh please. Karena semua cara makan lalap. Cantik-cantik. Tembok juga putih. Mulus betul. Ya betul. Beda. Kalau engkau sekarang cari mungkin dari tempat yang berbeda. Beda. Bandung itu gak ada. Cari orang paling yang jelek yang susah. Semua cantik-cantik. Tapi suami saya bilang apa? Ya suami saya bilang apa? Perempuan cantik banyakin. Tapi yang seperti kamu. Langka. So sweet. Kenapa so sweet? Karena belajar bersyukur apapun. Amin. Ya seperti itu ya. Oke sayangku. Nah dikatakan tadi ya. Jangan menjadi pribadi yang minder. Ya. Jangan mengasihan diri sendiri. Jangan playing victim ya. Saya mau tanya. Kenapa di Bethesda begitu banyak mujizat? 1 orang 38 tahun lumpuh. Itu paradoks loh. Itu gak masuk akal. Tiap ada air dia bergejolak. Datang malaikat. Siapa yang duluan? Pasti sembuh. Semua orang sembuh, yang kanker sembuh, yang penyakit jantung sembuh, yang udah mau mati sembuh. Tapi ini orang kok gak sembuh-sembuh, padahal hanya cuma masalah lumpuh. Lumpuh tuh biasa banget Bu, betul? Kenapa gak bisa sembuh? Tahu kenapa? Karena dia bilang begini waktu Yesus datang. Yesus bilang gini loh, maukah engkau sembuh? Itu firman loh. Hari itu juga Tuhan bilang, mau gak engkau bangkit anakku? Betul? Harusnya jawabannya kan tinggal bilang mau, betul? Tapi dia bilang apa? Gak ada orang yang sayang sama gue. Setiap gue masuk ada orang lain. Nah ini orang yang playing victim. Selalu aja bilang, mentang-mentang ya beda Bu Indri. Saya sih orangnya susah, saya orang gak disayang. Saya gak ngalami keadilan. Suami saya gak sayang sama saya. Anak saya gak peduli sama saya. Kalau engkau seperti itu, firman yang masuk itu mental selalu. Masuk bam. Makanya engkau tidak berubah. Tapi kalau engkau tidak playing victim, harus kau bilang, kejadianku dahsyat. Aku adalah ciptaan spesial Tuhan. Bahwa aku adalah anak kesayangan Tuhan. Beda hidupmu. Firman masuk gelek seperti itu. Nah ini saya bawa apa ini ibu-ibu? Hah? Aku anak kesayangan Bapa. Ibu-ibu harus yakin loh. Saya sekarang lagi tour. Tour saya itu tour bawa kaos. Ya, saya nggak jualan. Sampai ada yang nanya loh Ibu Evelyn, Pak. Bu Indri boleh gak beli? Saya gak jual. Aku bukan cari uang dari kaos. Aku bagi-bagiin kaos. Saya sudah cetak hampir 30 lusin. Ya itu saya bagi-bagi. Nah, ini apa ibu-ibu? Aku anak kesayangan Bapa. Kalau engkau sadar dirimu anak kesayangan Bapa. Kita gak akan jadi pribadi yang selalu playing victim. Beda. Kamu ngapain angkat-angkat tangan? Pengen. Oke. Aku kasih 2 ya. Karena engkau angkat tangan dari tadi sayang. Sini cepetan. Namanya siapa? Dewi. Wi, kamu anak kesayangan Bapak betul? Ya. Kamu percaya Tuhan bisa pulihkan? Amin. Ya, pintu yang ketutup akan Tuhan buka. 2024 awal kamu akan lihat hal yang luar biasa. Amin ya. Yang penting antusias sayang ya. Amin. Tuhan berkati. Satu lagi, siapa yang mau? Siapa yang mau satu lagi? Oke. Kenapa kau minta? Oke, ya. Ibu maju sini sayang.
Ya, jadi ibu ini kenapa kasih ini? Saya bukan kurang kerjaan ngasih ini. Saya hanya pengen bangun jati diri kita. Karena di akhir zaman ini banyak wanita yang jati dirinya sudah hancur. Dia nggak sadar dia anak kesayangan Bapa. Percayalah, Bapa kita di rumah sayang, Bapa Yesus lebih sayang sama engkau ya. Siapa namanya? Memi Filan ya. Ada punya suami? Oke, sayang mas. Udah gak ada, oke sayang. Engkau punya Bapak ya. Karena mempelai kita adalah Tuhan Yesus. Ada apa-apa ngadu sama Tuhan Yesus. Bapak, saya sedih, saya ini. Mau ngomong sama Bapak tuh beda ya. Beda ya. Kalau kita ngomong, oh Tuhan hatiku pilu, beda. Gitu. Kalau saya ngomong sama Bapak tuh gitu loh. Bapak, aku capek. Bapak, kenapa sih lama banget berantem terus. Bapak, peluk aku. Saya seperti itu. Makanya aku selalu merasa teduh. Karena Bapakku langsung peluk aku ya. Ibu ya, engkau tambah cantik ya. Nggak mau kawin lagi kan? Jangan ya nggak usah. Nggak usah bau, laki-laki bau. Tuhan berkatin sayang. Ya. Nah, jangan playing victim ya sayangku ya. Jangan playing victim, kita rugi sendiri. Dan yang keempat adalah apa yang keempat ya. Saya langsung keempat. Kalau engkau betul-betul mau menjadi pribadi yang bangkit. Saya bawa ini yang terakhir. Nah ini apa? Satu lagi. Saya tuh jadi center class sekarang. Karena aku mau bikin ibu-ibu tuh biar ingat gitu. Bapak-bapak tuh biar ingat ya. Lebih bagus yang mana ya? Lebih suka yang mana ya? Logikanya, yang logis ya. Jangan ini ya. Pastilah yang merah, betul. Tapi apa kata Yesus kepada orang yang lumpuh? Bangun, bangkit, berjalan, angkat tilammu. Kepada istri Lot, kepada Lot dibilang dia lari cepat. Ibu-ibu, kalau engkau mau move on, jangan tunggu sampai masalahmu selesai. Bangkit hari ini, pakai sepatu ini. Kejar jiwa-jiwa, cari apa, what can I do Lord. Bukan what can you do for me Lord, tapi what can I do for you Lord. Amin. Jangan hanya cuman kongko-kongko cantik pakai ini. Enggak, waktunya sekarang hanya cuman all about me, tapi all about Jesus. Amin. Itu orang yang akan bangkit. Jadi jangan tunggu sampai beres dulu masalahmu baru engkau bangkit. Bangkit dulu, masalah kita pasti akan beres. Amin. Tuhan berkati. Nah ini saya mau kasih sepatunya, siapa yang mau? Ayo. Tapi ingat ya, yang aku kasih sepatu ini kalau dia gak bawa jiwa ke tempat ini minggu depan atau bulan depan, kakinya hilang loh. Ayo, siapa? Nomornya berapa? Nah, aku jualan gitu? Enggak dong, kan kalau kasih kan harus Oke, 38. 38. Aku gak cukup, aku 39. Siapa 38? Oke sayang, kamu kasih. Oke dulu coba. Emang aku mau jualan? Ya. Sayangku, namamu siapa? Nama saya Calvina. Calvina tadi datang kemari pakai apa? Pakai mobil atau pakai pesawat? Oh enggak. Pakai apa? Saya naik Grab biar cepat. Naik Grab. Tadi kamu naik Grab berapa orang? Kamu kemari pakai Grab berapa orang? Nah, kamu kan bayar Grabnya tadi berapa? 30.000, 40.000, 50.000, 50.000. Kan cuman kamu sendiri sayang. Unit costnya tinggi kan? Kalau kamu bawa 5, jadi unit costnya cuma 10.000 perak ya. Saya kasih kamu ini mulai minggu depan atau bulan depan kamu bawa 5. Tolong dicatat ibu bapak ya. Tuhan berkati. Oke. Nah ada lagi dong, ada lagi. Iya, ibu-ibu. Itu untuk peragaan. Apa ini sayang semuanya? Ketapel. Logikanya ketapel gak mungkin bisa mengalahkan Goliat, betul? Engkau tidak bisa mengalahkan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi kenapa Daud pakai ketapel? Karena dia yakin bukan ketapel yang mengalahkan Goliat, tapi Yesusnya, betul? Dan yang terakhir, ibu-ibu apa ini? Pensil warna. Betul? Ibu, ini warna pink, ini warna hijau. Ibu siapa namanya sayang? Ibu Erni, karena engkau hijau ya. Aku lempar di Kak Erni ya. Sorry ya sayangku ya. Nih, warnanya apa sayang? Hijau. Saya bikin Kak Erni hijau. Saya bikin ini sekarang ke bawah ini dia warnanya tetap pink. Saya bikin sekarang dia misalnya sekarang ke lantai ini tetap merah. Artinya apa? Pensil warna aja tahu warnanya siapa. Tapi kita ragu kita anak Bapa. Kalau engkau masih ragu, engkau tidak akan bisa move on. Tapi kalau engkau yakin engkau anak Bapa, DNA Bapa bisa mengalahkan dunia ini, akan beda caramu bekerja, caramu berkeluarga, caramu berbisnis, caramu melayani. Tuhan memberkati. Ya aku biarin saya. Thank you sayang. Semua diberkati.
Ayo berdiri. Thank you. Yuk berdiri, semua diberkatin sayangku. Ya. Engkau siapa dan saya? Yakin bisa menghadapi masalahmu? Kecil. Masalahmu itu kecil, betul. Karena Yesus kita terlalu besar. Boleh pilih satu lagu. Ku kan berdiri di tengah badai, Yes. dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya minta waktu 5 menit boleh pastor. Saya pengen doain, tapi nggak semua mungkin ya. Di tempat ini engkau kalau merasa tadi di antara yang tadi nggak bisa move on, mungkin karena terlalu playing victim, atau mungkin kita memang nggak mau, hanya mau memikirkan terus saja tentang masalah, nggak mau bergerak, atau mungkin engkau juga belum mengenal siapa Allah, engkau terlalu cuek dengan pasanganmu, cuek dengan anak-anakmu atau apapun. Hari ini ambil keputusan, karena Yesus yang sama berkata, maukah engkau bangkit anakku? Berkat sudah ada di depan. Keluar dari sini engkau akan mengalami itu. Keluar dari sini. Tapi keputusanmu menentukan hari ini. Kalau engkau mau, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku mau bangkit Bapak. Aku mau meninggal semua Bapak, kekecewaan atau apapun. Karena yang sering buat kita gak bisa bangkit adalah apa? Karena kita suka look back, lihat ke belakang. Selalu playing victim, mengasihan diri sendiri. You don't know him well, karena engkau terlalu cuek. Hari ini kalau engkau mau, engkau angkat tanganmu di tempat. Saya gak bisa doakan semua. Mungkin hanya 2-3 orang yang saya doakan. Dalam nama Tuhan. Saya sudah melihat engkau dari pagi saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa peluk anakmu. Dia adalah anak kesayanganmu. Dia sanggup menyelesaikan semua. Dia tidak seorang diri. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Pegang dia Bapa. Yakinkan dia Bapa. Engkau mengasihi dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Gak kebetulan kau datang saya. Kau tidak kebetulan datang. Percayalah. Ada Tuhan Yesus, ada Bapa kita ya. Katakan mulai sekarang, Bapa, aku panggil engkau Bapa. Bapa, peluk aku Bapa. Bapa, kuatkan aku Bapa. Ibu, engkau pasti bisa. Engkau datang tidak kebetulan. Engkau akan Tuhan tolong dan sudah Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan. Yang kau berikan. Dalam nama Tuhan. Saya sudah melihat engkau dari tadi. Apapun hari ini pesan Tuhan saya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan sanggup. Bapa kita bisa. Engkau dipeluk oleh Bapa. Tuhan akan kembalikan yang terhilang dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku yang baik. Jangan ragu saya. Jangan ragu saya. Kalau Ibu Indri Tuhan tolong, engkau pasti Tuhan tolong. Engkau akan bisa melewati dengan cara yang ajaib. Bilang Bapa, aku mau berjalan dengan engkau. Bapa, tolong aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Apapun taman Getsemani yang Tuhan izinkan buat kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, sanggup melepaskan kami ketika kami bangkit, ketika kami datang berseru kepada Tuhan, ketika kami merubah cara kami berpikir, cara kami memandang tentang Tuhan. Terima kasih untuk
hamba-Mu yang sudah sampaikan isi hati-Mu. Kami mengangkat tangan kami berdoa. Berkati hamba-Mu Tuhan, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Tuhan sertai kita suara yang terbaik terus dikaruniakan buat hamba-Mu untuk memberitakan Injil dimanapun dia ada. Dan aku berdoa banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa disembuhkan, banyak jiwa dipulihkan. Ketika firman disampaikan, hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, bahkan pengurapan Tuhan ada buat hamba-Mu. Keluarganya, suami anak-anaknya dipelihara Tuhan sempurna. Makasih Tuhan, kami sungguh diberkati hari ini. Terima kasih, demi nama Yesus setiap orang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Yundri untuk firman Tuhan disampaikan buat setiap kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri, siapkan persembahan kita. Ada kotak persembahan di luar. Bapak Saudara, ada amplop persembahan kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Setiap persembahan ini saya percaya bahwa terus dipergunakan untuk memperlebar kerajaan Allah. Sambil Bapak Ibu-ibu mempersiapkan persembahan, ada pengumuman yang pertama untuk ibadah raya tanggal 7 Mei nanti akan dilayani oleh gembala kita Pastor Timothy Abraham. Ibadah onsite jam 10. Jadi ajak teman-teman Bapak Ibu Saudara untuk terima lawatan Tuhan dan diberkati di ibadah minggu. Juga ibadah Woman of Love tanggal 9 Mei akan dilayani oleh Ibu Carlot Priyatna. Hadir bersama-sama jam 11 di tempat ini untuk kita menikmati berkat Tuhan dan lawatan Tuhan. Kalau diberkati jangan lupa Bu Indri pesan, ajak jiwa-jiwa, ajak teman-teman kita boleh sama-sama diberkati di tempat ini. Puji Tuhan. Diberkati sepanjang ibadah ini. Puji Tuhan. Ya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami nyatakan tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, lagi sama-sama katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Katakan Yesus. Yesus. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam keluargamu dan terus bangkit karena engkau adalah pemenang. Amen. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Karena imanmu akan mengalahkan dunia. Apa yang kita dengar hari ini, kita percaya ini dari Tuhan. Dan kita lakukan, kita move on. Kita melakukan firman Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan, Tuhan seperti membalikan telapak tangan akan mengubah semua menjadi lebih baik dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat Ibu Indri, Tuhan menyertai Ibu Indri, Pak Ari, anak menantu cucu juga pelayanan di Bandung, di Surabaya dan seluruh Indonesia. Tuhan berkati selalu. Tuhan menyertai para wanita Tuhan, Tuhan berkati juga. Sampai